Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Syafiuddin selaku guru pembimbing fisika, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, di mana saya Eka Nurdiansyah sebagai ketua dan sekaligus moderator, dan di sebelah kanan saya ada Galang Fernanda sebagai pemateri. Saya Yoga Permana sebagai pemateri. lalu di sebelah kiri saya ada Saya Dia Mutiara sebagai pemateri. Saya Anggun Anissa Fitri sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan membimbing teman-teman untuk belajar mengenai teori atom. Baik, untuk teori atom terdiri dari 5, yaitu yang pertama teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, dan yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Yang pertama-tama adalah latar belakang. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Anggun Anissa Fitri. Atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipotong atau sesuatu yang tidak dapat dibagi kembali. Konsep ini pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani pada akhir abad ke-19 dan 20. Para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen pada subatom di dalam atom. Hal ini membuktikan bahwa atom tidak dapat dibagi kembali. Atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron yang bermuatan negatif. Inti atom bermuatan proton dan neutron. Proton adalah bermuatan positif dan neutron adalah bermuatan negatif. Elektron-elektron untuk melindungi suatu atom, dia terikat dalam gaya elektromagnetik. Inti atom adalah satuan dasar materi yang dipelajari dalam bidang fisika dan kimia. Tapi kali ini kami akan mempelajari tentang 5 teori atom, yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Baik, tadi merupakan latar belakang dari atom yang telah disampaikan oleh Anggun Anissa Fitri. Untuk selanjutnya, simaklah penjelasan-penjelasan dari kelima teori atom tersebut. Untuk pertama, teori atom Dalton akan disampaikan oleh Dia Mutiara. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Beberapa abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani seperti Louis-Alphonse dan Democritus berpendapat bahwa semua materi yang ada terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Democritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang sangat kecil, kemudian bagian tersebut dibagi lagi hingga akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi yang disebut dengan atom. Namun ternyata pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima hingga pada awal abad ke-18 John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia seperti hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi yang dinamakan dengan atom. Kemudian, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom yang berbeda memiliki massa yang berbeda dan juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda pula. Kemudian, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Senyawa juga terbentuk ketika bertemu atom dari 2 jenis unsur atau lebih bergabung pada perbandingan tertentu. Dalton mengemukakan teori atomnya bahwa atom adalah sebuah bola kejal. Karena ada banyak materi pada saat itu, dia mulai membuat simbol untuk masing-masing jenis atomnya. Di sini saya akan menggambarkan beberapa simbol untuk masing-masing jenis atom menurut Dalton. Hidrogen disimbolkan dengan sebuah bola dengan sebuah titik di tengahnya. Kemudian
pula disimbolkan dengan bola bundar. Karbon disimbolkan dengan bola berwarna hitam. Kemudian besi sebagai ini. Zinc sebagai Z. Dan tembaga sebagai C. Berikut simbol-simbol yang dapat saya gambarkan. Ternyata teman-teman, atom Dalton juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan atom Dalton salah satunya adalah merupakan pengembangan model atom pertama sehingga menciptakan potensi bagi ilmuwan lain untuk melakukan pengembangan sekaligus perbaikan dari teori yang dicetuskan Dalton. Hal ini dapat membuat teori lebih berkembang dan lebih logis dalam ilmu pengetahuan. Kemudian kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan dari molekul. Kemudian yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Jadi tidak sama. Yang ketiga, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Kemudian yang terakhir, tidak mengenal muatan dan sifat materi listrik, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Oh iya, di sini saya juga akan membacakan tentang Dalton. Dalton adalah ilmuwan, atau John Dalton adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada tahun 1884. Baik, tadi merupakan penjelasan tentang teori atom Dalton yang disampaikan oleh Dia Mutiara, di mana si John Dalton menyatakan atom adalah bola pecah, sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori atom Thomson, di mana teori atom Thomson akan disampaikan oleh Galang Firnanda. Baik, di sini saya akan menyampaikan model teori atom Thomson. Jadi pada awal abad ke-18, manusia mengenal atom melalui teori atom yang ditemukan oleh John Dalton. Dalton beranggapan bahwa materi disusun oleh partikel kecil berbentuk bola dan bernama atom. Menurutnya atom adalah bola padat yang tidak dapat dibagi lagi. Atom kemudian diteliti kembali oleh seorang ilmuwan bernama Sir Joseph John Thomson, atau yang lebih dikenal sebagai J.J. Thomson. Thomson kemudian mengemukakan model teori atom. Model atom Thomson dilatar belakangi dengan penemuan elektron pada tahun 1897. Sir Joseph John Thomson ini lahir pada tanggal 18 Desember 1856 di Sinton Hill, Britania Raya. Teori atom yang dikemukakan oleh James John Thomson menitikberatkan pada atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung Crookes, tabung air katoda, tabung sinar katoda maksud kami. Thomson menemukan bahwa sinar dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet.
atom Thomson ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu adalah ditemukannya partikel bermuatan negatif. Yang kedua, awal mula berkembangnya struktur atom. Kelebihan dari atom Thomson adalah menjadi awal mula berkembangnya struktur atom. Thomson menggagas bahwa atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Elektron tersebar di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa atom memiliki struktur merupakan bola pejal yang padat. Kekurangan dalam model teori atom Thomson ada 3, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan terjadinya ion. Dan yang terakhir atau yang ketiga tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya. Cukup sekian materi mengenai model teori atom Thomson dari saya. Mungkin kalau ada salah kata atau ada cara menyampaikan yang kurang pada teman-teman yang menonton, saya memohon maaf. Baik, tadi merupakan penjelasan tentang teori atom Thomson, di mana dijelaskan oleh Galah Benanda. Materi yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Nama tersebut diambil dari penemunya yaitu Ernest Rutherford. Ia lahir pada 30 Agustus 1871 dan wafat 19 Oktober 1937. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Rutherford merupakan partner kerja dari Thomson sekaligus murid dari Thomson juga. Pada tahun 1910, Rutherford mulai mengembangkan atom, di mana dia juga mulai memperbaiki teori-teori sebelumnya, yaitu teori dari gurunya sendiri, yaitu Thomson. Rutherford menemukan di dalam atom terdapat sebuah inti dan dikelilingi oleh awan elektron, di mana inti atom tersebut bermuatan positif, yaitu proton. Perbedaan teori atom Rutherford dari teori gurunya yaitu jika pada Thomson atom tersebut merupakan sebuah partikel yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar sebuah partikel negatif. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan teori atom milik gurunya yaitu Thomson. Dan untuk Rutherford dia menemukan sebuah inti di dalamnya, ini merupakan inti, dan inti tersebut yang bermuatan positif dikelilingi oleh awan elektron yang mengorbit di sekitar inti atom tersebut yang bermuatan negatif. Rutherford menemukan teori ini melalui eksperimen penembakan partikel alfa, di mana penembakan partikel alfa tersebut juga mematahkan teori dari Thomson. Untuk proses terjadinya penembakan partikel alfa seperti ini, di mana partikel alfa yang bermuatan positif ditembakkan melewati sebuah film emas yang di dalamnya terdapat atom-atom. Pada eksperimen ini, Rutherford berharap partikel alfa ditembakkan lurus melewati dari film emas tersebut. Namun yang terjadi, partikel alfa tersebut ada yang dilewatkan, ada yang dipantulkan, bahkan ada yang dibelokkan. Hal tersebut terjadi karena sebuah atom 90% itu merupakan ruang kosong, di mana ruang kosong tersebut bermuatan negatif. Dan jika partikel alfa tersebut yang bermuatan positif melewati awan elektron yang bermuatan negatif, dia akan diteruskan, tidak dibelokkan. Dan untuk partikel alfa yang mendekati inti atom itu akan dibelokkan. Dan yang terakhir, untuk yang dipantulkan, partikel alfa tersebut mengenai pas pada inti atom tersebut yang bermuatan positif, karena partikel alfa yang bermuatan positif dan inti atom bermuatan positif akan saling tolak menolak dan dia akan dikembalikan lagi.
Dari teori ini sudah dipastikan mematahkan teori atom milik gurunya yaitu Thomson, karena jika memang Thomson benar, seharusnya partikel alfa tersebut diteruskan tanpa ada dibelokkan bahkan atau dimantulkan. Baik, untuk kelebihan teori atom Rutherford yaitu dapat menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya yang sesuai yang digambarkan. Yang awalnya pada Thomson tidak ada inti atom, yang hanya partikel positif dan di dalamnya tersebar partikel negatif. Pada Rutherford menemukan sebuah nukleus yaitu inti atom yang bermuatan positif yaitu proton. Yang kedua menemukan atom merupakan inti yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi menemukan jika atom tersebut terdiri dari proton yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Bentuknya seperti tata surya, simpel. Yang ketiga dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. Nah, gerak tersebut selalu mengelilingi inti atom. Kenapa harus mengelilingi terus-menerus? Jika elektron tersebut berhenti mengelilingi inti atom, dia akan tersedot ke inti atom. Yang keempat menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. Nah, ini pada Rutherford menemukan jari-jari atom. Menemukan bahwa inti atom sangat kecil, namun berkontribusi sebagai keseluruhan massa atom. Sesuai yang disampaikan, jika atom tersebut sebagian besar merupakan ruang kosong, di mana massa atom itu lebih dominan pada inti atom. Jadi massanya banyak diambil oleh inti atom yang bermuatan positif, sedangkan yang lain hanya ruang kosong yang bermuatan negatif. Yang keenam, menemukan bahwa elektron sangat ringan namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan volume atom. Nah, sesuai yang tadi sebelumnya, di mana si elektron mengontribusi atom yang jumlahnya itu sangat luas, namun untuk masanya sangat ringan. Yang terakhir mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Nah, karena kenapa mudah dipahami? Karena bentuk atom Rutherford itu seperti tata surya yang ada pada galaksi Bima Sakti. Dan untuk kekurangan teori atom Rutherford yaitu belum bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Baik, selanjutnya yaitu teori atom Bohr akan disampaikan oleh Anggun Anissa Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Bohr. Salah satu ilmuwan yang meneliti tentang atom adalah Niels Bohr. Dia terkenal dengan teorinya yaitu teori atom Bohr. Ilmuwan asal Denmark ini memperkenalkan teori atom Bohr pada tahun 1913. Dia menggambarkan atom sebagai inti kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron dengan orbit sirkuler, di mana orbit sirkuler tersebut juga mengelilingi intinya. Niels Bohr sangat penasaran tentang teori tersebut. Benar nggak sih tentang teori tersebut? Makanya dia bereksperimen dengan tabung sinar hidrogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksperimen tabung sinar hidrogen. Di sini terdapat tabung yang dinetralkan dan diisi oleh hidrogen. Dan di ujung sini terdapat katoda seperti logam ataupun besi. Dan terdapat celah prisma dan spektrum cahaya. Nah, tabung sinar hidrogen ini dialiri listrik sehingga hidrogen di dalam tabung ini kesetrum gitu dan menghasilkan cahaya yang melewati celah ini dan melewati prisma dan menghasilkan tingkatan cahaya. Nah, dari eksperimen ini Niels Bohr berkesimpulan bahwa atom itu memiliki tingkat energi masing-masing. Ada yang tingkat energi rendah, ada yang tingkat energi tinggi. Ya benar, teori Rutherford bahwa di atom itu ada inti atom dan elektron. Tapi
menurut Niels Bohr, gambarnya bukan seperti ini. Model atom tuh bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, ini end atom. Di sini terdapat elektron. Seperti ini. Nah, dari dia bereksperimen, dia berkesimpulan bahwa model atom itu gambarnya seperti ini, seperti bentuk tata surya, tapi gaya gravitasinya diganti dengan gaya elektrostatik. Nah, dari Niels Bohr bereksperimen ini, dia memiliki kelebihan, yaitu elektron dalam atom hidrogen berputar di sekitar inti jalur melingkar, tetapi memiliki energi yang pasti atau disebut orbit. Yang kedua, energi elektron pada orbit tersebut ditentukan oleh jarak elektron terhadap inti atom. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin tinggi. Jadi, semakin jauh elektron dari inti atom, energinya semakin tinggi. Yang ketiga, hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti, atau dengan kata lain tingkat energi terkuantifikasi. Jadi, hanya pada orbit tertentu elektron ini bisa mengelilingi inti. Tidak semua elektron dapat mengelilingi inti. Yang keempat, elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi jika menyerap energi yang cukup. Jadi ketika energi yang rendah berpindah menjadi energi yang lebih tinggi, dia harus menyerap energi yang cukup. Sebaliknya, ketika dia berpindah ke energi tinggi ke energi rendah, dia harus melepaskan energi. Nah, itu kelebihan dari teori Niels Bohr. Tapi pastinya ada kekurangan dalam teori Niels Bohr ini. Kekurangannya adalah molekul dikonfirmasi secara material. Hipotesis de Broglie tidak diperhitungkan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti dalam orbit melingkar, tetapi molekul-molekul itu terjerat dalam ellipsis orbit. Yang keempat, ini hanya menjelaskan spektrum order elektron tunggal. Ia menjelaskan susunan atom. Dia hanya menjelaskan susunan atom ini. Padahal kita tahu susunan atom sungguh banyak di bumi ini. Yang keempat, teori Bohr tidak dapat menjelaskan bahwa beberapa garis lebih terang daripada garis lain dalam analisis spektrum. Seperti dari eksperimen ini, dia menghasilkan tingkatan cahaya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa spektrum cahaya itu ada yang sisi gelap, ada yang sisi terang. Itulah tadi penjelasan saya tentang teori Bohr. Tadi merupakan penjelasan tentang teori atom Bohr yang telah disampaikan oleh Abu dan Nisa Fitri. Cukup simpel bukan perbedaannya yang cukup signifikan, yaitu dari bentuk teori atom tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teori atom mekanika kuantum akan disampaikan oleh Yoga Permana. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu teori atom mekanika kuantum. Model atom ini adalah model atom paling modern yang masih digunakan hingga saat ini. Modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton yang berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbital. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum. Ahli yang pertama yaitu Louis Victor de Broglie mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang. Kemudian ahli yang kedua yaitu Werner Heisenberg mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan secara tepat.
secara bersamaan yang dikenal dengan asas ketidakpastian. Kemudian ahli yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan tersebut juga disebut dengan mekanika gelombang atau yang kita kenal dengan mekanika kuantum. Kemudian kita lanjut ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum ini menyatakan tingkatan energi utama atau kulit atom. Kulit-kulit dalam atom diberi lambang mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, kulit yang pertama dilambangkan dengan K. Bilangan kuantumnya adalah 1. Kulit kedua dilambangkan dengan L. Bilangan kuantumnya adalah 2. Kemudian kulit ketiga dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum utamanya adalah 3. Dan yang terakhir dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utamanya adalah 4. Kita lanjut ke bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L dan digunakan untuk menentukan suhu kulit. Bilangan kuantum azimut bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Maka elektron yang mungkin berada pada subkulit 2s dan 2p dengan bilangan azimut L yaitu 0 dan 1. Kita lanjut yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum azimut. Jika bilangan kuantum azimut bernilai 1, maka bilangan kuantum magnetik bernilai -1, 0, dan positif 1. Kita lanjut ke bilangan yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum ini menggambarkan arah rotasi atau putaran elektron dalam satu orbital. Bilangan kuantum ini memiliki dua harga yang berbeda atau berlawanan tanda, yaitu positif 1/2 dan negatif 1/2. Tanda positif menunjukkan putaran searah jarum jam dan tanda negatif menunjukkan putaran berlawanan arah jarum jam. Baik, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari atom mekanika kuantum. Kelebihan yang pertama dapat mengetahui posisi peluang ditemukannya sebuah elektron. Yang kedua yaitu dapat mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit. Kemudian yang ketiga dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisi. Energi eksitasi adalah naiknya energi sebuah sistem. Emisi adalah suatu proses ketika suatu partikel berada pada keadaan energi yang lebih tinggi berubah ke keadaan energi yang lebih rendah. Yang terakhir bisa teridentifikasi kalau di inti terdapat proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya atau di orbitnya. Kemudian kekurangan dari teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kemudian yang kedua yaitu sulit diterapkan dalam sistem makroskopik. Sistem makroskopik yaitu sistem yang sangat kecil ukurannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, tadi merupakan penjelasan tentang teori atom mekanika kuantum yang telah disampaikan oleh Yoga Perdana.
Untuk selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu teori atom yang berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos atau yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Untuk teori-teori atom tersebut yang terdiri dari 5 yang berawal dari teori atom Dalton yang menyatakan atom adalah zat yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi atau disederhanakan menjadi ke yang lebih kecil, yaitu seperti bola pecal, sudah bulat dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Dia menyatakan atom merupakan bola masif yang di dalamnya itu tersebar partikel negatif dan partikel positif yang tersebar partikel negatif. Dan untuk yang atom Rutherford menyatakan semua muatan positif dan sebagian massa atom terkontraksi di ruang yang sangat kecil bernama nukleus atau inti atom. Bentuknya seperti tata surya. Dan untuk perpindahan dari teori atom Thomson ke teori atom Bohr tidak terlalu jauh, di mana teori Bohr menyatakan dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Dan yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum yang menyatakan elektron dapat ditemukan. Baik, kemarin juga pada presentasi terdapat beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama yaitu mengapa semua atom mempunyai nomor atom yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda? Hal tersebut terjadi karena unsur yang memiliki nomor atom yang sama disebut dengan isotop. Isotop tersebut merupakan sifat dari atom, di mana isotop memiliki nomor massa yang berbeda karena memiliki jumlah neutron yang berbeda, namun memiliki nomor atom yang sama. Untuk yang pertanyaan lagi dari kelompok 5, jelaskan perbedaan energi eksitasi dan emisi. Di mana ini terdapat pada mekanika kuantum, di mana yang pada teori mekanika kuantum dapat menjelaskan perbedaan energi eksitasi dan energi emisi. Apa sih energi eksitasi? Energi eksitasi adalah naiknya energi sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Dalam mekanika kuantum, eksitasi tidak dapat terjadi dengan besar energi sebarang, tetapi hanya energi dengan nilai-nilai tertentu. Dan untuk energi emisi adalah suatu proses ketika suatu partikel yang berada pada keadaan energi mekanika kuantum yang lebih tinggi berubah ke keadaan yang lebih rendah melalui emisi foton. Baik, di sini juga ada beberapa hal menarik tentang atom, di mana 99,9% atom itu ruang kosong dan massa atom itu terdapat pada inti atom. Dan pada tubuh kita terdapat 7 miliar dan terdapat 7 miliar atom, dan di dalamnya terganti 98% setiap tahunnya. Ada juga atom yang paling kecil yaitu helium, dan atom yang terbesar yaitu cesium. Ukuran cesium 6 kali dari helium. Tadi merupakan video pembelajaran dari kelompok kami yaitu kelompok 1 dengan materi teori atom. Saya mewakili teman-teman saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.